撃の島のソゲキング。そうウソップ君の親友でヒーローだ。マントしてるからそうじゃねえかと思ったんだ俺は。すっげえヒーロー初めて見た。そうか、マントしてるからヒーローなのか。Yos Nakama, bagaimana kabar hari ini? Semoga sehat selalu. Biar kita lanjut lagi nih untuk part 4-nya kali ini. Bagi yang belum nonton video Mimin sebelumnya, silahkan tonton dulu karena ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya. Sebelum mulai, silahkan dukung channel kesayangan Mimin ini dengan subscribe, like, dan tinggalkan komentarnya ya. Terima kasih. Oke, tanpa banyak cencong lagi kita gas saja langsung ke ceritanya. Pada scene selanjutnya ini ternyata Pegapang bergabung dengan tentara revolusioner. Pegapang membutuhkan dragon untuk memberinya denden musi putih. Dia akan menciptakan ras khusus denden musi abu-abu yang mampu menyelaraskan dengan gelombang otaknya. Denden musi abu-abu akan mengirimkan gelombang ke banyak denden musi lainnya. Pegapang memiliki sesuatu yang penting untuk dibagikan kepada seluruh dunia. Part selanjutnya akan membahas tentang senjata kuno Uranus. Uranus adalah kapal yang mengarungi langit. Wah, makin mirip sama kapalnya Enel ya ini. Lebih dari 900 tahun yang lalu, sekelompok manusia luar angkasa berlayar ke Laut Biru di bawah. Berbagi keturunan yang sama adalah spesies lain dari Fairyford atau peri bumi. Orang luar angkasa telah berbagi ikatan yang sangat dekat dengan spesies ini. Spesies tersebut adalah leluhur orang-orang di One Piece yang sekarang kita kenal sebagai Ming, seperti Nekomamushi dan Inuarashi. Ming berasal dari Fairyford. Sebelum turun, Raja Ming memberitahu pemimpin Ming yang turun untuk tidak pernah melupakan bantuan yang mereka terima dari orang luar angkasa. Karunia listrik yang menyelamatkan seluruh spesies mereka. Yang paling penting untuk tidak pernah lupa bahwa mereka memiliki keluarga di sini, di Fairyford, yang menunggu kepulangan mereka. Tidak peduli berapa lama, jika mereka, yaitu suku Ming yang bepergian ke laut bawah merindukan mereka, maka lihatlah ke langit malam hari bulan purnama. Di sanalah keluarga mereka, di sanalah orang yang mereka cintai, dan di sanalah akar mereka dimulai. Sebagai hadiah perpisahan, bayi Junisa diberikan kepada mereka untuk dibawa turun. Di sini mengungkapkan kalau ternyata Uranus bukan berasal dari Blue Sea atau Laut Biru, melainkan ia berasal dari Fairyford. よしいい子だ。ゆっくり話せ、ゆっくり。いい子だな。 Lanjut scene berikutnya, maju cepat beberapa ratus tahun kemudian, suku Ming melarikan diri dan bersembunyi serta tinggal di Junisa sejak jatuhnya kerajaan kuno. Uranus dicuri oleh Aim Sama dan 20 negara sekutunya. Mereka menyebut diri mereka para dewa. Untuk melambangkan status mereka, mereka mulai mengenakan masker udara, benda bergelembung yang selalu mereka kenakan di sekitar setelan tubuh mereka, dan naik ke puncak Red Line. Dewa selalu mendaki, ini setelah perang kuno berakhir. Mary Joyce pun dibangun. Uranus disembunyikan di dalamnya dan hanya dikeluarkan untuk digunakan bila diperlukan. Suku Lunarian pernah menjadi bagian dari orang luar angkasa yang melakukan perjalanan ke Laut Biru. Lunarian seperti keluarga cabang yang bertentangan dengan keluarga utama. Sebuah insiden menyebabkan mereka pergi dan menetap di atas Red Line. Dira sebelumnya telah melakukan perjalanan ke Red Line untuk membujuk orang-orang Lunarian agar kembali. Mereka semua adalah teman. Kembali ke masa kini, King akhirnya mengerti sesuatu yang dia pernah dengar disebutkan oleh keluarganya ketika dia masih muda. Lanjut lagi, part berikutnya diberi judul Kembalinya Enel. Part ini hanya berisi spoiler yang sangat singkat dan hanya untuk bersenang-senang. Di sini Enel kembali dan akan memainkan peran utamanya. Tapi bocoran pada scene ini tidak menceritakan dengan jelas apa perannya tersebut dan hanya menyebutkan beberapa kata yang mungkin akan berhubungan dengan Enel, yaitu kata pertama adalah Pegapang, kata kedua adalah tertangkap, kata ketiga adalah Uranus, dan kata keempat adalah sekutu. やー、いっぱいいるな。 Ah!
Kemudian scene atau bagian selanjutnya ini akan menjelaskan tentang berbagai banyak teori oleh Vegapunk. Dahulu kala Reverse Mountain itu tidak ada, namun apa yang ada di bawah Reverse Mountain saat ini adalah gunung berapi laut yang sangat besar. Karena penggunaan Uranus selama perang kuno, dampak pengeboman mengakibatkan gunung berapi laut meletus selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun ini pula, terutama karena musim dingin, lava yang menyembur mendingin dengan cepat dan terbentuklah gunung yang terbuat dari bebatuan lava. Panel bergeser ke model 3D dunia One Piece seperti yang dibayangkan oleh Dr. Clover. Model dunia 3D oleh Clover menunjukkan dunia One Piece sebagai benda langit terbesar dengan banyak bulan berputar di sekitar dunia One Piece. Kita akhirnya bisa melihat sisi lain dari model tersebut, dan di sana terletak matahari. Berdasarkan teori Dr. Clover, tidak hanya banyak bulan yang berputar mengelilingi dunia One Piece, matahari juga berputar mengelilingi dunia One Piece. Vegapunk menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun dia telah mencapai kesimpulan yang berbeda dari yang didapat oleh Dr. Clover. Semua benda langit berputar mengelilingi matahari. Vegapunk dengan bangga menunjukkan model 3D barunya dari dunia One Piece. Matahari menjadi benda terbesar sekarang dengan berbagai benda langit lainnya berputar mengelilingi matahari. Vegapunk selanjutnya menjelaskan bahwa mungkin tanpa matahari tidak akan ada harapan bagi kita. Matahari adalah hal pertama yang kita lihat ketika bangun setiap hari. Matahari membawa harapan. Panel bergeser kembali ke Lava Rock Mountain atau Reverse Mountain. Karena dampak pengeboman tersebut, poros dunia One Piece pun sedikit miring. Dunia yang miring menghasilkan kekuatan yang lebih terkonsentrasi di tengah gunung batu lava. Selama beberapa dekade berikutnya, kekuatan tersebut menghasilkan air dari keempat lautan yang mengalir dan menuju ke atas gunung batu lava. Jalur yang diambil oleh air mengikis bagian gunung batu lava dan mengalir turun dari jalur kelima. Ini adalah jalur yang diambil kru topi jerami untuk memasuki Greenland. Seiring waktu, area ini dikenal sebagai The Reverse Mountain karena semakin banyak air yang mengalir di jalur kelima ini. Hembusan air yang konsisten ini mendorong lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, calm belt terbentuk karena keseimbangan yang dicapai antara aliran air yang maju ini menyikat atau mendorong aliran air yang mundur dari empat lautan lainnya. Di sini Goldie Roger, pencetus dari teori ini, meminta maaf karena dia tidak yakin dengan penjelasannya ini, apakah akan masuk akal atau tidaknya. Maaf, saya bukan Vegapunk, harap tunggu dia menjelaskan, itu akan jauh lebih jelas, ujar Goldie Roger. Untuk berkeliling dunia, orang-orang tidak lagi bisa begitu saja menyeberang dari satu laut ke laut lainnya. Mereka harus melakukan perjalanan berbahaya menyusuri Greenland atau dunia baru. Kemudian ada spoiler pendek nyata lainnya. Di sini diberitahukan bahwa di akhir One Piece tidak akan ada lagi pengguna atau pemakan buah iblis. Yos, itu adalah kelanjutan spoiler atau teori menarik dari video Mimin sebelumnya. Masih ada kelanjutannya lagi nih sampai ending dari cerita One Piece. Bagaimana menurut para nakama? Jika ingin lanjut Mimin ceritakan kelanjutannya, silahkan subscribe dulu, like dan tulis di kolom komentar agar Mimin lanjut ceritanya di part 5 nanti. Terima kasih.